itu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 400 hingga 667 meter di atas permukaan laut. Daerah ini dikenal sejuk dengan julukan seperti kota apel, kota bunga, dan juga Switzerland Van Java karena alamnya yang indah. Wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang dan memiliki 5 kecamatan, yaitu Klojen, Bimbing, Gedung Kandang, Sukun, dan Lowok Palu. Malang terkenal sebagai kota bunga karena banyak taman dan pepohonan. Tujuan wisata seperti Gunung Bromo, Coban Rondo, Jodipan, Colorful Village, dan beragam wisata alam serta edukasi. Serta kulinernya yang khas seperti bakso, cui mie, dan rujak cigur. Selain itu, Malang dikenal dengan iklim sejuk, julukan Switzerland Van Java. Beberapa perguruan tinggi di Malang yang terkenal antara lain adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Kota Malang merupakan sebuah kota yang terletak di tengah Kabupaten Malang dan dikelilingi oleh deretan gunung-gunung seperti Gunung Arjuna yang menjadikan wilayah ini memiliki ketinggian di antara 440 hingga 667 meter di atas beriklim sejuk. Dengan suhu udara rata-rata berkisaran antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Selain itu, kota Malang juga dilalui oleh 2 sungai utama, yaitu Sungai Berantas dan Sungai Metro, yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat serta keberlangsungan di wilayahnya. Gunung Semeru terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang. Gunung ini merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian yang mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung Semeru termasuk jenis gunung berapi strato atau kerucut yang terbentuk dari lapisan lava dan abu vulkanik hasil letusan berulang. Puncaknya dikenal dengan nama Mahameru, sementara kawah utamanya disebut Jonggring Saloko yang masih aktif mengeluarkan asap dan abu secara berkala. Secara keseluruhan, bentang alam Gunung Semeru menggambarkan interaksi antara kekuatan geologi dan proses alam yang terus berlangsung, menjadikannya salah satu kawasan alam paling indah sekaligus penting secara ekologi di Indonesia. Potensi yang ada atau sudah dimanfaatkan dari Gunung Semeru itu yang pertama ada potensi material vulkanik. Erupsi Gunung Semeru menghasilkan pasir, abu vulkanik, dan batuan yang melimpah. Mahasiswi ITS yang sedang melakukan KKN di sana memanfaatkan limbah erupsi seperti pasir dan abu vulkanik menjadi bahan bangunan ramah lingkungan seperti paving block, batako, dan beton ringan. Material vulkanik itu juga digunakan untuk perbaikan jalan yang dilakukan di Kabupaten Lumajang karena kandungan mineralnya membuat jalan lebih kuat dan tahan lama. Pemanfaatan ini juga membantu pemulihan pasca bencana, membuka lapangan kerja lokal, dan dapat mengurangi limbah material erupsi. Oke, kemudian potensi yang ada atau sudah dimanfaatkan dari Gunung Semeru yang kedua, yakni potensi sumber mata air dan air bersih Gunung Semeru. Memiliki mata air yang berdebit tinggi, rata-rata kurang lebih 1,56 juta liter per hari. Mata air Semeru dapat mencukupi kebutuhan bersih masyarakat desa Muter bahkan hingga 50 tahun ke depan. Air dari mata air Gunung Semeru tersebut juga digunakan untuk jaringan irigasi pertanian seperti irigasi omongan. Sehingga potensi ini sangat penting karena sebagai wilayah Lumajang masih kekurangan air bersih terutama saat musim kemarau. Potensi berkelanjutan atau eco-friendly dari Gunung Semeru yang pertama ada pengembangan ekowisata berkelanjutan. Kawasan Gunung Semeru termasuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Potensi ini dapat dikembangkan menjadi ekowisata berkelanjutan, yakni wisata alam yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat di sekitar Gunung Semeru memiliki peluang besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, seperti pemandu wisata atau menjual beberapa produk lokal. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan tanpa harus merusak lingkungan. Yang ketiga, konservasi flora dan fauna endemis. Gunung Semeru merupakan habitat bagi tumbuhan edelweiss dan berbagai fauna khas seperti elang Jawa dan juga ular bumi tengger.
Maka upaya konservasi seperti pembatasan jalur pendakian dan juga edukasi wisatawan menjadi bagian penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Yang keempat, pengelolaan sampah ramah lingkungan. Untuk menjaga kelestarian alam, pengelolaan sampah ini dapat dilakukan dengan sistem membawa kembali sampah yang dibawa atau yang dihasilkan, serta dengan disediakannya fasilitas daur ulang. Yang kelima adalah konservasi lahan dan reboisasi. Program reboisasi dan konservasi lahan yang dilakukan di sekitar area Semeru dapat membantu mengurangi erosi serta menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi peluang bisnis hijau berbasis lingkungan. Selanjutnya, yang keenam adalah pelestarian kawasan hutan pegunungan. Hutan di sekitar Danau Ranu-Regulo dan lereng Semeru memiliki peran penting dalam menjaga cadangan air dan juga mencegah longsor. Sehingga pelestarian kawasan hutan ini menjadi salah satu potensi besar untuk berkelanjutan lingkungan. Salah satu di antaranya yakni energi panas bumi atau geotermal. Potensi ini berpeluang besar dikembangkan sebagai sumber energi terbarukan. Namun, pemanfaatannya masih terkendala oleh status kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Dari sisi pariwisata, Gunung Semeru juga memiliki potensi geoturism edukatif yang belum terintegrasi dalam program wisata resmi. Potensi lain yang belum dimanfaatkan meliputi pengembangan sistem peringatan dini berbasis data vulkanologi digital dan juga pemanfaatan sumber air panas alami. Analisis pendekatan ke ruangan. Yang pertama, material vulkanik tersebar di lereng selatan dan timur Gunung Semeru, tepatnya di Kabupaten Lumajang, dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan perbaikan jalan. Yang kedua, kawasan hutan pegunungan dan Danau Ranu-Regulo di lereng utara, barat berfungsi menjaga cadangan air dan mencegah longsor. Yang ketiga, kawasan wisata dan ekowisata seperti jalur pendakian, Ranu Kumbolo dan Ranu Regulo menjadi pusat aktivitas wisata sekaligus titik potensial untuk geoturism edukatif. Analisis pendekatan kewilayahan. Yang pertama, yaitu sektor pariwisata, pertanian, energi, dan konservasi saling terkait, yaitu wisata bergantung pada keindahan dan kelestarian alam. Yang kedua, wilayah Semeru berperan strategis dalam mendukung ketahanan air dan energi bagi Jawa Timur. Yang ketiga, kebijakan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS membatasi eksploitasi energi panas bumi, sehingga diperlukan sinergi antar wilayah untuk menyeimbangkan antara pelestarian dan pemanfaatan ekonomi. Analisis dengan pendekatan ke lingkungannya antara lain: yang pertama, pemanfaatan material vulkanik menjadi paving block dan beton ringan menunjukkan adaptasi manusia terhadap kondisi bencana dengan inovasi yang ramah lingkungan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal melalui homestay, pemandu wisata, dan produk lokal memperlihatkan bagaimana kegiatan ekonomi bisa berjalan tanpa merusak alam. Yang ketiga, konservasi flora fauna endemik seperti edelweiss dan elang Jawa menjadi bagian dari interaksi positif manusia untuk menjaga ekosistem. Yang terakhir, reboisasi dan pengelolaan sampah pendakian merupakan bentuk tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.